ini tidak akan sampai pada derajat haram, dia hanya sampai derajat apa? Makruh saja, tidak sampai derajat haram, karena sholat sendiri pada asalnya adalah ibadah yang sangat agung. Kalau kita sudah muslim, maka yang paling penting adalah sholat. Kalau kita belum muslim, yang paling penting syahadat. Tapi kalau sudah muslim, yang paling penting adalah sholat. Sholat jadi nomor satu bagi kita, karena syahadat sudah lewat, ya kan? Udah kita ucapkan, kita yakini, bahkan terus kita pelajari dan kita dakwahkan. Tapi setelah itu adalah sholat nomor satu, ya. Nah, kita berlanjut pada sholatul jamaah. Sholat jamaah artinya sholat berjamaah, ya. Sunnatun muakkadah. Beliau mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Lirijali wa nisa, yakni bagi laki-laki dan perempuan hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai derajat wajib ain atau wajib kifayah menurut jumhur dalam mazhab Syafi'i. Kenapa demikian? Karena mereka kalau membuat garis bilangan, ya, perintah pertama kali adalah sunnah. Kalau ada qarinah, dia menjadi ada ancaman jika dia meninggalkannya, maka naik menjadi apa? Wajib. Larangan pertama kali adalah apa? Makruh, ke kiri, dari garis bilangan ke kiri makruh. Kalau ada disebutkan adabnya atau disebutkan dia haram, qarinah dia haram, maka dari makruh lebih jauh lagi, yaitu haram. Makanya kenapa mereka membuat demikian? Karena mereka takut melangkahi Allah Subhanahu wa taala, karena menetapkan pahala dan hukuman itu adalah hak khusus Allah Tabaraka wa taala. Ketika seorang mengatakan hukumnya fardu ain, maka berarti dia meyakini bahwasanya orang-orang yang tidak sholat jamaah itu telah terjatuh pada dosa besar, ya, telah terjatuh pada dosa minimal atau dosa besar kalau dia mengambil hadis yang dimana Rasulullah SAW berniat untuk membakar orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah dan rumah mereka sekaligus. Ya kan, berarti dosa besar kalau ada ancaman dibakar, ya kan, hukuman. Tapi jumhur ulama mengatakan, ya, menetapkan sesuatu wajib ain itu ada risikonya. Risikonya adalah kita berkata taqawul ala Allah, mengucapkan atas Allah sesuatu yang kita tidak yakin Allah menetapkan itu, ya. Makanya ada dua orang Bani Israel, yang satu rajin beribadah, satu rajin bermaksiat. Yang rajin bermaksiat dinasihati terus sama yang rajin beribadah, sampai akhirnya dia mengatakan, da'ni wa rabbi, biarkan aku dan Tuhanku, ya, amma wallahi fala yaghfiru lakallah. Kemudian orang yang rajin ibadah itu mengatakan, demi Allah engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Maka di hari kiamat Allah Tabaraka wa taala memanggil dua orang itu, kemudian Allah katakan pada yang rajin ibadah, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Siapa yang berani-berani memastikan aku tidak akan mengampuni fulan, aku telah ampuni dia dan aku hapuskan pahala amalanmu. Jadi apa? Jadi menetapkan sesuatu yang gaib itu atas Allah itu suatu hal yang berat di kalangan ulama, ya, di kalangan ulama suatu hal yang berat. Makanya mereka yakin ini perintah, minimal sunnah. Apakah ini wajib? Ya, sebagian berani mengatakan wajib sholat jamaah, sebagian mengatakan apa? Tetap sunnah aja, daripada kita salah bicara hukum, ya, mending kita ambil yang kita yakin, ya, aqrab mazkur, yang paling dekat, ya, konsekuensinya adalah sunnah aja, ya. Nah, ini kehati-hatian mereka dalam berbicara, waroknya mereka dalam berfatwa. Namun demikian bukan berarti mereka yang mengatakan sunnah muakkadah ini sholatnya di rumah. Tidak, dia sholatnya juga tiap hari di mana? Di masjid. Tiap hari sholatnya di masjid, ya. Bahkan mereka itu sholat ketika sakit justru pingin di masjid, ya. Karena pingin meninggal dalam keadaan ibadah. Enggak kayak orang sekarang, kalau sakit dikit ibadahnya kurang, dikurangin. Kalau
orang dulu tidak. Justru ketika sakit dia berharap meninggal dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah muakkadah ya. Lima ruwahu Abdullah bin Umar, karena apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anna bahasanya Rasulullah SAW Rasulullah mengatakan salatul jamaah afdal atau tafdulu di sini min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih afdal daripada salat sendiri 27 derajat. Ya, Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala dalam Fathul Bari merincikan mengapa kok sampai 27, apa kelebihannya ya. Di hadis lain 25 derajat. Kenapa beda? Karena kata beliau, derajat yang pertama dia mendengar adzan, kedua dia berjalan ke masjid, tiga dia mengikuti imam, 4 terus sampai 25 kalau sholat sirriyah zuhur dan asar, 27 derajat kalau sholat maghrib, isya dan subuh, sholat jahriyah. Nah, ini ditafsir oleh beliau ya. Nah, bagaimana dengan hadis yang tadi Rasulullah SAW mengatakan laqad hamamtu an amuronas bil adzan fayu adzan summa amuruhum bis salat faya ummu ahadahum summa ati ila alladzina yatrukuna al jamaah fa uharriqu alaihim buyutahum. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan beliau mengatakan bahwasanya aku ingin merintahkan orang untuk memandangkan adzan, kemudian perintahkan seorang untuk menjadi imam, kemudian aku akan datangi orang-orang yang meninggalkan salat jamaah, aku akan bakar mereka dan rumah mereka. Ya, ini kan berarti wajib, kalau enggak wajib enggak mungkin dibakar. Para fuqaha menjawab, di antara jawaban mereka adalah di mana Rasulullah SAW ketika salat jamaah itu ditegakkan, beliau juga jika melakukan itu berarti beliau juga tidak salat jamaah waktu itu. Berarti beliau keliling ke rumah-rumah orang kan? Berarti nggak sholat jamaah juga kan? Paham nggak istidlalnya? Jadi kalau Rasulullah jadi melakukan itu, Rasulullah membakar rumah orang-orang yang tidak sholat jamaah, berarti waktu itu beliau juga tidak sholat jamaah. Paham? Minimal tidak sholat jamaah yang pertama. Maka demikian kalau dikatakan tidak sholat jamaah yang pertama, orang-orang yang di rumah pun tidak sholat jamaah yang pertama, bisa jadi mereka sholat jamaah yang kedua. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perbuatan ini. Ini hanya apa? Mubalaghah saja. Ini hanya mubalaghah saja. Dan ini banyak dalam ucapan Nabi SAW, tidak dimaknai sebenarnya. Seperti Rasulullah SAW mengatakan apa? Malam yajid alma fa'alaihi bisa'id wa in kana asrasana. Kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak menemukan air dia boleh tayamum walaupun 10 tahun. Padahal nggak mungkin 10 tahun orang nggak ada air, pasti mati, Pak. Iya kan? Nggak mungkin, itu mubalaghah saja. Seperti itu juga ucapan Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid, carilah mahar walaupun cincin dari besi. Ya nggak mungkin cincin dari besi, Pak. Karena Rasulullah SAW melarang takhattum, di hadis lain melarang memakai cincin dari besi. Ada hadisnya. Itu menunjukkan ucapan Nabi SAW itu kadang ya menggunakan majas, tidak dimanakan apa adanya. Ya, jadi para ulama yang bawakan hadis yang Rasulullah mau membakar tadi, sebagiannya mengatakan itu adalah salat Jumat, bukan salat jamaah. Sebagian mengatakan itu adalah al-wa'id, ancaman. Wa babul wa'id awsa' minal wa'd, dan bab ancaman itu lebih luas daripada janji. Di mana kadang Allah Ta'ala mau ngancam sesuatu hukuman tapi Allah tidak melakukannya. Tapi Allah setiap kali menjanjikan pahala pasti memberikannya. Berarti Allah mengingkari janji dong. Mengingkari janji hukuman adalah karom, adalah apa? Kemuliaan, bukan keburukan. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, dia kekal. Nah, kok dia kan masih muslim, kok kekal gitu.
Kata Ibnu Abbas, haja jazauhu in jazahu. Kata Ibnu Abbas, ini balasannya yang setimpal kalau Allah mau, tapi Allah batalkan itu. Allah tidak, tetapi janjinya dalam menghukum. Sering sekali Allah begitu. Janjinya Allah menghukum ini, mengancam dengan hukuman ini, tapi Allah tidak hukum begitu. Dan itu adalah kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi mengingkari janji hukuman boleh, ya. Kalau mengingkari janji pemberian nggak boleh, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam babul jamaah wal imamah, ya. Dan Imam Muslim dalam babul masajid, ya. Wal asah annaha fardhu kifayah. Adapun Syekh ini pensyarah kitab ini yaitu Syekh siapa? Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau memilih pendapat bahwasanya sholat jamaah itu fardu kifayah, wajib kifayah bagi satu kaum, satu kampung, ya. Ini berkaitan dengan kampung, orang yang mukim nih, ya, berkaitan dengan orang yang mukim, ya, karena itulah sebenarnya dia sudah muqayyad dengan mukim, ya, bukan hukum itu secara murni dari ikatan, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, mastama qaumun, ya, ma min salasatin min fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwada alaihimus syaitan. Tidaklah berkumpul tiga orang di satu kampung atau di satu badui, yakni pemukiman orang-orang badui, ya, perkemahan. La tuqam fihimus shalah, tidak ditegakkan salat jamaah illa istahwada alaihimus syaitan, kecuali mereka dikuasai oleh setan. Ya, makanya jamaah rahmatullah, bersyukur kita tinggal rumah kita bertetangga dengan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Ini rumahnya Allah nih, masjid ini. Rumah kita tetanggaan sama rumah Allah, sehingga banyak kebaikannya, banyak keberkahannya. Ya, dibacaan Quran, setan-setan kabur, adzan kabur, ya kan? Banyak kebaikannya. Ya. Apalagi rumah mertua saya. Rumah mertua saya itu 2 langkah masuk masjid, Pak, ya. Keluar dari pagar 1 langkah ke jalan, 1 langkah lagi masjid. Nah, ya. Masya Allah. Jadi semua kegiatan di masjid suaranya masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah, Pak, ya. Nah, makanya di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Maksudnya tidak ada salat yang sempurna, ya, bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Tetangga masjid itu berapa? Tetangga masjid itu 40 rumah, kanan kiri depan belakang. Itu tetangga masjid masih, ya. Nah, mereka itu yang masih diwajibkan kifayah, secara kifayah untuk datang ke masjid, ya. Jadi jangan sampai karena sunnah muakkadah lalu apa? Lalu masjid gede banget masjidnya, masya Allah, ya. Tapi nggak ada yang adzan aja, nggak ada. Kenapa nggak ada yang adzan di sini? Kan sunnah, sunnah muakkadah aja. Tidak, itu kalau berkaitan dengan orangnya masing-masing. Tapi kalau sudah urusan kampung, ya nggak ada yang adzan, wah, istahwada alaihimus syaitan, dikuasai setan. Harus ada yang adzan, wajib kifayah. Ya, ada yang salat jamaah, ya. Nah, ini berbeda jauh dengan keadaan para salaf dulu. Para salafun saleh dulu, orang yang terlambat salat itu orang-orang munafik tuh. Masih ke masjid tapi terlambat. Itu orang-orang munafik. Nah, bagaimana lagi yang enggak datang ke masjid? Ya, ya lebih jelas munafiknya. Ya, makanya Rasulullah SAW ingin membakar mereka tadi itu karena apa? Nifak, ya, penyakit nifak. Karena itulah Ali bin Abi Thalib ketika ketemu orang-orang Syiah yang kena penyakit kemunafikan dibakar oleh beliau. Ya, annalladzi sammatni ummi Haidara, ya. Fa idza sami'tul amra munkara
Da'utu ajaztu nari wa da'utu kumbaro. Kata beliau, akulah yang dinamakan oleh ibuku sebagai Haidar. Ketika aku melihat perkara ini mungkar, aku nyalakan apiku dan aku panggil algojoku untuk membakar mereka. Tapi ini diingkari oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Mereka mengatakan ucapan Nabi mau membakar tadi rumah itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu hanya ancaman saja, tidak sebenarnya. Ya. Nah. Seperti Nabi siapa yang sakit lama? Nabi Ayub. Dia kan bersumpah mau memukul siapa? Istrinya. Ya, mau memukul istrinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengingkari ancamannya itu. Bukan diperbolehkan, diperintahkan. Jangan kamu lakukan itu, ganti dengan memukul dengan apa? Rumput, ya. Yang ringan aja, yang tidak sampai membekas, ya. Nah, itu dalam syariat kita begitu, ya. Fafil qaryati takfi jamaah wahidah. Maka dalam satu kampung boleh satu jamaah saja. Ya, makanya jarak satu masjid dengan masjid lainnya minimal 40 rumah. Jangan terlalu dekat, Pak. Masjid ada pada depan, seberangan jalan doang. Atau satu di dalam komplek, tembok, kemudian di luar komplek, persis di luar tembok itu. Jadi ada tembok Berlin di situ, ya. Di situ ada komplek, orang nggak mau ke kampung. Ya, padahal ya cuma terpisah tembok doang. Ini tidak baik, minimal tidak baik seperti ini, ya. Ada jaraknya sehingga orang bisa bertemu, ya, ketemu seorang saudara muslim gampang. Datang ke masjid dekat rumahnya, pas sholat ntar ketemu sama dia, gampang nemuinya, ya. Wa kadzalika fil mahallah, demikian juga di tempat-tempat perdagangan, ya, di kantor, di mall, ya, dibuat sholat jamaah, ya, walaupun bergantian nggak apa-apa, ya. Dan kalau kita yang sudah ngaji, sudah bisa tajwid, tahsin, ya, maju aja Pak jadi imam, Pak. Ya, jangan diserahkan pada orang yang kita nggak kenal semua ini, bisa apa enggak nih. Ya. Tahu-tahu yang maju bacaannya amburadul Al-Fatihahnya. Nanti nggak sah semua. Kita harus menyelamatkan orang, ya. Apalagi yang maju orang Orang bisu. Bisu sholatnya maghrib. Nggak sah orang bisu jadi imam. Sholatnya enggak, untuk jadi imam enggak sah, tapi dia sholat sendiri sah, ya. Tapi untuk jadi imam tidak sah orang bisu. Kalau orang buta sah, ya, karena Abdullah bin Umi Maktum itu menjadi imam di Masjid Nabawi jika Rasulullah dan para sahabat berjihad. Tapi kalau orang bisu tidak sah, enggak sah dia. Ini sepakat para ulama. Al-Fatihah enggak bener aja enggak sah, apalagi bisu, Pak. Lebih parah lagi kan, ya. Wabil baldatil kabirah, ya, wal madinah tuqamu fi mahal mutaaddidah. Di negeri yang luas, ya, atau di kota di banyak tempat boleh. Kita tahu, ya, di dalam mazhab Syafi'i itu, ya, ada pendapat satu kampung itu hanya boleh ada satu sholat Jumat. Karena seperti itu prakteknya Rasulullah SAW. Jumat hanya di masjid beliau. Orang-orang di Badui pada turun dari gunung kalau hari Jumat, ya. Ya, musola-musola, masjid-masjid semuanya kosong. Yang ada Masjid Nabawi doang sholat Jumat. Makanya di mazhab Syafi'i sebagiannya ada yang berpendapat kalau kita Jumatan bukan di masjid yang paling tua di kampung itu, maka habis itu sholat zuhur. Habis itu sholat zuhur karena nggak sah. Tapi karena dibutuhkan orang untuk Jumatan, ya tengah-tengah mereka dibutuhkan bikin Jumatan tapi nggak sah pertengahan. Namun rata-rata para ulama mengatakan boleh saja kalau dibutuhkan, ya, karena nggak mungkin satu masjid doang nanti orang sampai ke jalanan ke penuh, ya, kayak sholat Id.
Ya, padahal itu yang bagus begitu Pak sebenarnya. Ya, selama masih nyambung dengan jamaah depannya masih boleh, masih sah. Ya. Tapi karena masyaqqah menimbulkan kesulitan, ya kan, kemacetan apa setiap Jumat, maka akhirnya para ulama membolehkan. Jami'u haitsu kuntum, salat Jumatlah di mana saja kalian berada, kata Rasulullah. Jadi ya di kantor boleh, di pasar boleh, enggak harus masjid, ya. Di parkiran boleh, ya, tapi parkiran ya minimal kasih terpal ya. Saya pernah khutbah di mall ya, di mall yang besar ya di Jakarta itu, Jakarta Pusat masih itu. Itu nggak dikasih karpet, nggak dikasih terpal. Sholat Jumat akhirnya pada pakai koran, kasihan Pak, kayak gembel-gembel ya. Padahal ini ibadah, ya kan? Mallnya bagus, besar. Ini apa? Sholat jamaah dan sholat Jumat ya. Wal aslu fi dzalika, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal yakhudhu aslihatahum ya. Ini di dalam surat An-Nisa ya, ayat 103, 102 ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang salat khauf. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal yakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraihim wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyasallu ma'aka wal yakhudhu hidrahum aslihatahum. Wa alladzina kafaru la taquluna an aslihatikum amtiatikum yamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau bersama mereka dalam peperangan dan engkau mau menegakkan salat bersama mereka, hendaklah satu kelompok salat bersamamu dan satu kelompok yang lain berjaga. Kata para ulama, dalam keadaan ada resiko kematian aja masih salat jamaah, apalagi dalam keadaan aman. Ya, apalagi dalam keadaan aman, maka wajib kifayah. Ya. Dan salat jamaah ini enggak harus di waktu yang awal. Memang waktu awal itu paling utama. As-sholatu fi waqtiha, maksudnya fi awali waqtiha. Itu paling utama. Tapi boleh kedua, ketiga, khususnya para petugas ya. Kalau kita di Masjidil Haram lihat di televisi, imam sedang memimpin sholat, ada satpam enggak ikut sholat dia. Tapi apa? Tapi habis selesai gantian nanti, yang jaga yang lain dia jamaah sama teman-temannya. Ya, jadi sholat jamaah itu nggak harus jamaah yang pertama, ya, nggak harus jamaah yang pertama, ya. Dan sholat itu boleh diundurkan kalau ada keperluan, seperti di sekolah. Misalkan sekolah selesainya jam 1 ya, atau jam setengah 2 zaman saya dulu, ya boleh orang sholat jamaah duhur waktu itu, ya. Ya, saya dulu pertama kali ke Jakarta main ke atas kerajaan Arab Saudi. Ya mau duhur, saya tanya di sini ada sholat jamaah, ada gitu. Sampai jam 12 seperempat kok nggak ada. Saya tanya, ada sholat jamaah Pak? Ada gitu. Sampai setengah 1 saya tanya lagi, ada sholat jamaah Pak? Ada. Jam berapa? Jam 1. Ya kamu kan nggak nanya jam. Jam 1 di sini sholat jamaahnya, nggak apa-apa, ditetapkan begitu. Apalagi kalau panas. Kata Rasulullah SAW, abridu fi shalah fa innal har min faihi jahannam. Ya, tunggu agak adem untuk sholat, karena panasnya siang itu dari hembusan neraka jahanam. Ya, jadi azan sih tetap di waktunya, tapi qomatnya apa? Nunggu biar nggak terlalu panas. Apalagi zaman Rasulullah SAW padang pasir itu panas sekali, makanya mereka pakai sajadah. Itu fungsinya untuk menghindari apa? Panas dari baju-bajunya, kainnya dipakai untuk sajadah menghindari panas. Ya. Nah ini boleh ya. Agar sekolah-sekolah kita itu, khususnya sekolah umum, nggak pulang-pulang aja, nggak ada sholat jamaah. Harusnya dibuat sholat jamaah satu sekolahan tuh tiap hari. Ya baru pulang. Ya, pulang jam berapa? Jam 1. Sekarang anak TK aja jam 1 Pak pulangnya, ya kan? Zaman saya SMA pulangnya jam 1. Ini sekarang TK jam 1. Ya. Nah, ini diundurkan gini kalau ada keperluan boleh. Kalau di kampung tuh biasa, Pak, karena Jakarta ini fast life.
hidupnya itu cepat ya. Kalau di kampung itu slow life, agak santai ya. Jadi di kampung saya itu kampung Arab ya, kampung Arab itu. Iqamah itu kalau subuh pasti setengah jam, kalau zuhur 20 menit ya. Jadi setiap sholat orang bisa baca 1 juz, 1 hari 5 juz. Ya, 1 hari 5 juz ya. Sambil nunggu iqamah. Masya Allah. Demikian juga di Masjidil Haram. Makanya di Masjidil Haram itu sholat isya iqamahnya jam berapa? Jam 9 ya kalau nggak salah. Ya, agar dimundurkan. Ya, sholat isya tambah dimundurkan tambah baik. Asal berjamaah. Makanya di kampung saya itu di Purbalingga ya, kalau Ramadan selalu ditempel pengumuman iqamah isya jam 7:30. Jadi orang tenang mau buka puasa, makan santai, masih lama qomatnya. Ya, nggak buru-buru. Ya. Wa hadza fi salatil khauf, ini dalam salat khauf. Wa idza warada talab wa biqamatil jamaah fil khauf kanat fil amni aula. Kata para ulama, apabila diperintah untuk salat jamaah dalam keadaan takut, maka dalam keadaan aman lebih diperintahkan lagi. Ya. Nabi ingat salat jamaah ini ya, anak-anak harus dipilih Pak, enggak semua anak boleh ikut salat jamaah. Ya kan? Dipilih yang apa? Yang tertib. Apalagi mereka belum wajib salat jamaah. Salat aja belum wajib. Bukan belum wajib, belum sah karena belum sunat Pak. Kan belum sah dia sholatnya. Dia itu masih latihan sholat. Makanya kalau dia di tengah antara dewasa, dia memutus shaf, mengurangi pahala karena dia belum sunat. Ya, belum sah wudunya, belum sah sholatnya. Ya, maka dia memutus shaf. Makanya para ulama, sudah saya sampaikan di sini ya, para ulama bukan menyelisih hadis bahwasanya Ibnu Abbas itu sholat bersama anak satu shaf, anak yatim satu shaf. Tapi kok para ulama mengatakan anak-anak itu shafnya di belakang dewasa. Iya, keadaannya beda. Keadaan zaman Rasulullah anak kecil sudah sunat ya ketika akikoh. Sekarang belum. Nah, supaya mereka tidak mengurangi pahala sholatnya orang dewasa, taruh di belakang. Ya, beda keadaan. Sama seperti ibu-ibu ya, di zaman Rasulullah dikatakan yang paling afdal shafnya adalah yang paling belakang. Itu karena tidak ada hijab. Kalau udah ada hijab, udah ada apa? Korden, sudah ada apa? Tirai pembatas, maka yang paling depan ibu-ibu yang paling afdal, pahalanya paling banyak. Karena beda keadaan ya. Beda kondisinya. Wah, hadis, dan ada banyak hadis berbicara tentang ini, diantaranya hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihi mushallah illa wa qad istahwadha alaihim syaitan fa alaika bil jamaah. Ya, ini tadi tidak ada 3 orang di satu kampung yang tidak ditegakkan salat jamaah kecuali setan menguasai mereka. Kalau ada azan Pak, itu orang mau mabok juga ingat Allah juga Pak. Mau main judi ingat Allah juga tuh kalau ada azan. Makanya di dekat-dekat hotel, tempat orang-orang banyak maksiat ya, ada masjid ya, setel murattal aja. Ya, setel murattal aja di speaker masjid. Itu juga orang yang ada imannya apa? Minimal nggak enak. Gak enak. Saya dulu waktu SMA Pak, adik saya kalau nonton di televisi, nonton dangdut gitu ya, saya ambil Quran, saya baca di samping televisi gini Pak. Bubar Pak. Mereka gak enak. Tapi adik saya sekarang udah jadi ustadz semua Pak. Yang satu udah doktor di Binbas ya. Satu ngajar di STDI Jember. Satu ngajar di Kafilah sini. Udah jadi ustadz semua. Dulunya itu waktu mereka masih kecil ya. Ya. Jadi apa? Orang itu kalau ada iman gak enak. Ada orang, misalnya orang pacaran ya, kita baca Quran di situ, dia nggak enak Pak, ngerasa apa? Ngerasa salah gitu. Itu menunjukkan masih ada keimanannya, masih ada ya. Nah, orang dekat masjid begitu, apalagi masjid ya kayak masjid di depan rumah saya,
Itu kalau habis maghrib baca ratib al-atas, kalau habis subuh baca ratib al-haddad. Jadi banyak zikir-zikir dari Nabi. Isinya ratib itu kan zikir-zikir dari Quran, dari Nabi SAW. Ya, itu apa? Kampungnya jadi enak, jadi adem. Ya, banyak kebaikannya. Ya. Nah, kalau kita lagi gelisah, lagi banyak pikiran, ya, baca seperti di tahlilan itu, baca awal Al-Baqarah 5 ayat, baca ayat kursi 2 ayat seterusnya, kemudian akhir Al-Baqarah. Itu akan mereda, Pak. Gangguan-gangguan atau kegelisahan kita akan hilang, ya. Istahwada alaihimu syaitan, yaitu setan menguasai mereka. Istawla alaihim, ya, wa hawwalahum ilaih, dan mengajak mereka kepada jalannya, langkah-langkahnya. Ya, kata Rasulullah, fa inna ma yaqulu dhi'bu al-ghanamal qasiyah, karena serigala itu akan memakan domba yang sendirian. Ya. Jadi kita kan nggak lihat setan, Pak, ya. Tapi kalau kita lihat setan itu, satu orang itu dikerubutin 5 serigala, 6 serigala. Itu setan-setan itu ngerubutin dia. Kan kita nggak lihat nih, ya. Nah, setiap orang digoda oleh banyak setan. Karena manusia kan umurnya pendek, setan kan umurnya panjang. Jadi mereka lebih banyak, ya. Nah, lebih banyak dari jumlah manusia. Makanya bertambah zaman, tambah banyak keburukan. Karena setannya tambah banyak, ya. Dan manusianya sendiri jangan jadi setan, karena apa? Ada orang-orang yang sudah gak usah digoda setan, dia udah mandiri jadi setan, Pak. Udah jalan sendiri, setan udah. Tanyain aja tukang mabok, tukang ini, pernah digoda setan nggak, Bang? Kayaknya nggak pernah. Ya dia udah jadi setan, ya. Dan orang yang jadi setan itu nggak cuma ahli maksiat, ya, yang kelihatan maksiat. Orang ahli ibadah yang sombong itu juga berubah jadi setan. Betul, karena iblis itu adalah ahli ibadah yang apa? Sombong. Dia Azazil ini 1000 tahun di bumi, 1000 tahun di langit, 1000 tahun di sorga, beribadah 3000 tahun. Lalu ketika ada Adam, dia disuruh menghormat Adam, dia nggak mau. Aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Jadi ahli ibadah yang sombong jadi iblis, Pak. Hati-hati, nggak ibadah salah, ibadah tapi sombong, wah setan juga. Makanya Siratul Mustaqim itu lebih kecil daripada apa? Rambut di belah 7, Pak. Maksud Siratul Mustaqim itu kita ibadah tapi nggak sombong gitulah. Kita baik tapi merasa jelek gitu. Ya. Kita baik, kita soleh tapi merasa banyak dosa. Habis sholat malah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, padahal habis sholat, ya kan? Wabil asharihum yastaghfirun. Sudah malam ibadah, di waktu sahur malah astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, kenapa? Kekurangan dalam ibadahnya, ya kan? Seperti yang saya pernah sebutkan, Allah memberi kita nikmat setiap saat, harusnya kita mah ibadah setiap saat, Pak, sebagai bentuk syukurnya. Cuman kan kita nggak bisa ibadah setiap saat, ya. 50 sholat aja nggak bakalan bisa. Jangankan 55 sholat aja. Kata Musa, ummatuka lan tutiku dzalik, lan tutiku dzalik. Wahai Rasulullah, umatmu nggak bisa 5 sholat, itu nggak bisa, berat. Minta keringanan. Saya udah coba manusia gitu. Ya Rasulullah mau minta keringanan, malu lah. Ya udah bolak-balik. Tapi kenapa Rasulullah kok bolak-balik tadi? Karena Rasulullah rindu ingin ngobrol sama Allah lagi. Rindu ingin ketemu sama Allah lagi. Rindu ingin dekat dengan Allah lagi tadi. Makanya Rasulullah ngikutin Musa, bukan Rasulullah kurang pintar dibanding Musa. Bukan. Oh, pinteran Musa dong berarti. Bukan. Tapi karena Rasulullah apa? Ingin bolak-balik ketemu Allah lagi, ketemu Allah lagi. Makanya kalau kita lihat Musa ketika ditemui oleh Allah di Tur Sina, kata Allah, "Ma'amatil ka biyaminika ya Musa?" Apa itu yang ada di tanganmu wahai Musa? Kata Musa, "Ini tongkat ya Allah. Aku bersandar dengan tongkat ini, aku menghalau kambing-kambingku." Ngapain sih Musa ngomong gitu-gitu? Maksudnya Musa memperlambat waktu gitu loh, biar lama durasinya ngobrol sama Allah gitu. Nah, kita yang nggak pintar kan, ini ngapain dia ngomong gini-gini?
Padahal itu pintar, itu cerdas. Biar lama durasinya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut kalimur rahman, ya. Yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hadza tamsilun minhu, ini adalah perumpamaan dari Nabi SAW liman yatafarradu anil jamaah, bagi orang yang meninggalkan salat jamaah, salatnya selalu di rumah. Tapi ingat ya, saya pernah sampaikan, orang soleh malah ibadahnya kebanyakan di rumah. Di masjid cuma sholat jamaah sama ngaji aja. Tapi di rumah sholat tahajud, zikir, baca sholawat, baca Quran, banyak ibadahnya di rumah. Jadi orang soleh itu justru kebanyakan ibadahnya di mana? Di rumah, Pak. Gelar sajadah di rumah. Itu orang soleh. Di masjid cuma 2, sholat jamaah sama ngaji aja. Ya, bukan berarti nggak boleh selain itu, boleh. Tapi rata-rata orang soleh itu justru kebanyakan ibadahnya tersembunyi, tidak terlihat orang, ya. Nah, kecuali harus ditampakkan, ya sudah. Namanya sholat jamaah ya harus kelihatan lah, ya. Ketika kita jalan dari rumah mau ke masjid itu sudah dakwah, kita diem aja dakwah. Orang itu udah lewat berarti mau sholat nih. Ayo kita siap-siap gitu. Itu dakwah tanpa bicara kan. Jalan aja udah, orang udah tahu. Oh, bolak-balik sehari 10 kali, 5 kali kali 2 kan, 10 kali lewat di rumah kita. Itu kan ngingetin kita, oh waktu sholat nih. Itu dakwah tanpa bicara, Masya Allah, Pak, ya. Makanya para ulama dulu, ya, mereka itu apa? Ditemui bukan sekedar ingin didengar ilmunya, tapi ingin dapat resonansi dari keimanannya. Dia duduk bareng dapat doanya, ya, kena pengaruh jiwanya, itu dapat kebaikan dari atau keberkahan dari itu, ya. Makanya kita ya hidup sekali ini ulama-ulama yang besar itu kita datengin, Pak, ya. Apa aja kelompoknya, organisasinya, ulama-ulama yang ilmunya Masya Allah, Allah berikan apa? Qabul fil ardi, dia diterima di bumi ini, datengin. Ya ada di YouTube Gus Baha, ketemuin Gus Baha, Pak. Walaupun sekali duduk pernah gitu, ya. Dulu kan saya diajak beberapa teman ketemu Kiai Maimun Zubair, nggak jadi-jadi. Akhirnya meninggal, menyesal saya, nggak jadi. Ya kan? Coba kalau masih hidup kita ketemu, ya kan? Semua kita temuin coba. Jangan cuma semangat datang pada yang sudah meninggal kuburannya, lebih manfaat yang masih apa? Masih hidup. Yang udah di kuburan juga kita bisa doakan juga manfaat. Tapi yang masih hidup lebih apa? Lebih manfaat lagi, ya. Nah, hidup kita cuma sekali, masa sih nggak pernah ketemu sama orang-orang yang diberikan oleh Allah penerimaan di hati manusia secara luas. Itu pasti keberkahan itu. Ada keberkahan dari ilmu dan amalnya atau orang tuanya, ya. Fainahu yabqa dhaifan, orang yang sendiri itu akan lemah. Wa yashalu, ya, dia gampang untuk hilang, ya, tersesat, ya. Bagi orang yang sendirian, maka berjamaah itu lebih kuat. Istilahnya dorong mobil sendirian mah lemah, tapi kalau bareng-bareng dipimpin ya lebih kuat. Demikian juga sholat jamaah, doa juga begitu. Ya, ada doa bareng, ada doa sendiri. Kan kalau habis sholat nggak ada Rasulullah angkat tangan, Ustadz, iya pada zikir itu enggak, tapi habis itu ya doa, angkat tangan, namanya doa mah, ya. Adabnya mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua tangan meminta, menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan walal ma'mum an yanwiyal i'timam dunal imam. Yang wajib punya niat berjamaah adalah makmum, imam tidak. Karena Ibnu Abbas datang di malam hari, juga begitu juga Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah sedang sholat malam kemudian ikut jadi makmum. Ya, berarti kan Rasulullah tadi sholatnya sholat apa? Munfarid sendiri. Kemudian datang orang. Berarti imam itu nggak wajib niat sholat jamaah. Seperti kita datang ke masjid terlambat, kita sholat duhur sendiri. Datang orang bermakmum ke kita, sah boleh. Ya saya kan niatnya nggak sholat jamaah, Ustaz, tetap dapat pahala. Karena Rasulullah begitu, ya. Ya kita
tinggal ikutin aja di belakangnya atau di sampingnya. Yang penting apa? Yang penting kita apa? Tidak di belakangnya persis kalau satu orang ya, tapi di sampingnya. Ya, supaya berjamaah, berbaris jadi soft. Ya. Tapi nggak boleh persis banget supaya nggak terasa maju. Kalau maju dari imam batal sholat kita, Pak. Ya, batal. Ya, saya pernah di Asof Emerald itu saya jadi imam sholat setelah khutbah, jadi imam sholat Jumat. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah. Jamaahnya di depan saya sebelah di luar tuh, di depan saya. Itu batal semua sholat Jumatnya. Makanya kalau di Masjid Nabawi kan dikasih garis yang di luar itu. Ini batas jamaah sini supaya tidak lebih maju dari imam. Kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram imam makmum ada depan, Pak. Ya kan? Imam sama makmum berhadapan-hadapan. Itu beda, itu pengecualian. Ya. Liasi iktidauhu wa yakunu lahu thawabul jamaah, ya, supaya dapat pahala jamaah makmum wajib berniat jamaah. Dan dia nggak usah nepuk sebenarnya, ikutin aja. Nah, kalau sholat maghrib isya kan dia nggak dikerasin kalau nggak ditepuk, enggak. Itu namanya sholat jahriyah. Maghrib isya subuh walaupun sholat sendiri tetap dikeraskan, Pak. Nah, kita salah, kirain dikeraskan itu karena ada makmum, bukan. Itu namanya sholat jahriyah, memang dikeraskan. Kalau duhur asar tidak, ya, sholat sirriyah, ya. Amalan bihadis innamal amal binniyat, beramal dengan hadis sesungguhnya amal itu sesuai dengan niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Jadi ketika Rasulullah salat tarawih, beliau itu bukan di dalam masjid sebenarnya. Itu ada korden pintu masjid ke rumah Nabi. Nabi SAW di teras rumahnya di situ, kelihatan bayangannya di korden. Nah, para sahabat bersaf di sini, ya 3 malam. Jadi kan mereka tidak janjian sama Nabi, mereka ngikut aja, ya. Nah, ini berjamaah. Jadi imam tidak diwajibkan berniat jamaah. Ya, kalau kita pertama kali bareng-bareng udah persiapan memang mau jadi imam, ya dia berniat imaman, ya nggak apa-apa, bagus. Sholli fardhu subhi rakaataini imaman mustaqbil qiblat imaman lillahi taala. Itu kan sunnah menurut ya sebagian ulama, itu sunnah. Kenapa sunnah? Karena itu menguatkan niat yang sudah ada di dalam hati, ya, dan menasihati diri sendiri. Saya sholat ini begini lillahi taala supaya ikhlas gitu. Orang ngomong sama diri sendiri kan boleh kan? Boleh. Masa dilarang ngomong sama diri sendiri? Jadi orang melafadzkan niat itu bukan ngasih tahu Allah, bukan, tapi dia sedang menasihati diri sendiri, menguatkan niat yang ada di hatinya, ya. Atau disebut self talking sekarang istilahnya, ya. Ya. Wa yajuzu an ya'tamal hurru bil abdi. Boleh orang merdeka bermakmum kepada budak. Masya Allah, dalam Islam itu egaliter, ya. Ya, ini ada tukang cleaning service masjidnya lagi sholat, lalu di belakangnya bos-bos nih jadi makmum, boleh, Masya Allah, Pak. Makanya hajzul makan itu dalam Islam dilarang. Booking tempat, ini tempat di depan untuk direktur, untuk ini, nggak boleh dalam Islam. Mina, ya, munahuman sabak, kata Rasulullah SAW. Mina itu adalah tempat bagi siapa yang lebih dulu datang. Siapa yang datang dia milih tempat paling depan, pahalanya paling banyak, ya. Dengan di masjid, siapa yang ada di depan, datang duluan, dia bisa dapat tempat di depan. Bahkan bisa jadi imam, ya. Nah, seperti Zakwan ini kan budak laki-laki, jadi imam bagi Aisyah, bahkan bagi sahabat yang lain. Ya, disuruh buka mushaf ketika sholat Zakwan, ya. Nah, tapi kalau tuannya bisa baca Quran, lebih bagus baca Qurannya, dia jadi imam tuannya. Seperti Abdullah bin Umar, beliau jadi imam, Nafi disuruh jadi makmum sholat malam. Kemudian Abdullah bin Umar bilang pada Nafi, pegang mushaf, kalau bacaan saya salah
betulkan. Kamu kan baca. Ini boleh sholat malam megang mushaf, ya. Wal baligh bil murahik, orang balik bermakmum kepada orang yang belum balik atau hampir balik, murahik juga boleh, ya. Murahik walladzi qarabal bulugh, yang hampir balik. Wal murad bihi huna as-sabil mumayyiz, yaitu anak yang sudah mumayyiz, sudah tamyiz, sudah 7 tahun. Yang sudah 7 tahun itu orang sudah mulai dilatih sholat, perempuan mulai pakai jilbab, ya, anak perempuan umur 7 tahun dilatih, ya. Lima rawahul Bukhari, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Amr bin Salamah radhiyallahu taala anhu, annahu kana ya'ummu qaumahu wa huwa ibnu sittin aw ibnu sabi sinin. Ya, diriwayatkan bahasanya Amr ibnu Salamah mengimami kaumnya, umurnya masih 7 atau 6 atau 7 tahun. Ketika itu beliau menyampaikan hadis, ya, umur 7 atau 6 atau 7 tahun itu berarti menyampaikan hadis sudah diterima, ya. Beliau mengatakan, ya umul qauma aqrahum li kitabillah, yang mengimami satu kaum yang paling banyak hafalannya. Ternyata yang paling banyak hafalannya anak ini, umur 7 tahun ini. Ya sudah, kamu jadi imam. Nah, ini sah. Tapi waktu itu ingat, sudah apa? Sudah sunat, ya. Sudah sunat. Ya, jangan ambil dohir ini berarti anak-anak boleh itu hafalannya banyak. Tapi belum sunat, belum sah, Pak. Makanya biasanya dulu itu anak kalau nakal itu disunatin aja. Kenapa bisa begitu? Karena orang kalau nggak suci itu lebih gampang digoda oleh setan. Tapi kalau sudah suci, sudah sah berwudunya, itu dia punya benteng dari setan. Ya, makanya anak-anak kecil itu di masjid gampang banget bercanda, lucu, ketawa, apa hal-hal kecil aja ketawa. Kenapa? Karena godaan setan lebih kuat pada mereka. Merekanya lemah, ya kan? Nah, ini Amr bin Salamah umurnya masih 6 atau 7 tahun, tapi jadi imam bagi orang-orang dewasa, ya. Bagi orang-orang dewasa. Jadi kalau ada orang sholat jamaah ada anak kecil, ya, kita jangan langsung bilang kamu belakang, jangan. Siapa tahu dia udah sunat, siapa tahu hafalannya banyak. Siapa tahu. Saya pernah lagi masih kuliah awal-awal di Libya, saya itikaf, ya. Jam 2 malam itu ada anak kecil masih umur 10 tahunan murojaahnya udah sampai belakang-belakang nih. Saya tanya, kamu hafalannya berapa? Masih sedikit. Berapa sedikitnya? Baru 23 juz. Baru 23 juz, Pak. Ininya di mana mondoknya? Di Yambul Quran di Kudus. Oh, Masya Allah. Bagus, ya. Jadi apa? Jangan ketemu anak kecil langsung disuruh mundur. Jangan, siapa tahu dia memang berhak di depan, ya. Jangan. Tapi anak kecil yang kita kenal, ini mah anak saya kenal ini, anaknya si Ono nih, belum sunat ya, baca Quran belum bisa, ya udah belakang itu, ya. Nah, di Bintaro itu ada masjid, kalau anak bandel banget ini, biang kerok nih anaknya. Suratin orang tuanya, Pak, sama DKM. Assalamualaikum, Pak. Setelah pembukaan, ya mohon kerjasama agar anak Bapak kondisikan agar tertib di masjid. Kalau tidak, kami sarankan untuk sholat jamaah di rumah, gitu. Karena emang biang keroknya itu anak tuh, ya. Suratin aja orang tuanya, ya. Kan gak wajib mereka ke masjid, ya. Walaupun bagus mereka ke masjid. Zaman dulu anak-anak cowok itu tidur di masjid, tidur di apa? Musola, Pak. Itu bagus, ya, supaya mereka dapat pahala itikaf. Orang itikaf itu tidur aja dapat pahala, ya kan? Karena dia berdiam di masjid ini banyak kebaikannya, ya. Terpengaruh orang yang ibadah di situ. Nggak ada orang ibadah, ya, malaikat lagi ibadah di situ, jin lagi ibadah di situ, terpengaruh dia jiwanya. Ya, karena jiwa itu tadi kena resonansinya, kena pengaruhnya, pendarannya, ya. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'ah, tapi tidak sah laki-laki bermakmum kepada perempuan. Ini yang pernah
angkat lagi sama orang-orang liberal ya. Di Amerika. Jadi siapa namanya? Aminah Wadud ya atau siapa? Jadi membawakan hadis Ummu Warokoh. Di dalam Bulughul Maram itu disebutkan ya, anna Ummu Warokoh ta'ummu ahla dariha. Bahasanya Ummu Warokoh itu mengimami penghuni rumahnya. Padahal penghuni rumahnya itu ada budak laki-laki. Padahal itu kan tidak sharih ya. Siapa yang bilang budak laki-laki bermakmum ke dia? Kan nggak ada. Itu kan kira-kira aja. Karena di lafadznya kan dia cuma ta'ummu ahla dariha. Dia mengimami penghuni rumahnya. Penghuni rumahnya bisa jadi yang perempuan. Ya, jadi imam bagi perempuan. Ya, di kampung saya itu ada musola khusus perempuan, musola ibu-ibu, musola Fatimah namanya, di belakang rumah saya. Itu imamnya ya perempuan, berdiri di tengah-tengah, nggak maju Pak, tapi di tengah-tengah, ya, maju dikit, ya, tapi di tengah, nggak maju ke mihrab, ya, nggak di mihrab, ya. Dan tidak ada adzan dan iqamah bagi wanita. Jadi ibu kita kalau sholat di rumah nggak usah qomat dulu, nggak apa-apa, langsung sholat. Nggak ada adzan dan iqamah bagi wanita, ya. Dicukupkan dengan adzan iqamah masjid terdekat, ya, selama masih mendengar sudah. Tapi kalau laki-laki enggak, laki-laki mau sholat jamaah, ya, misalkan datang ke masjid jam 1 siang, ya mau sholat jamaah berdua, itu iqamah salah satu Pak, ada iqamah salah satu. Kalau laki-laki, kalau perempuan enggak, ya. Nah, itu bedanya. Ya, itu diantara beda sholat laki-laki perempuan sudah pernah kita bahas, ya. Diriwayatkan oleh Imam Malik oleh sahabat Malik ibn al-Khuairis radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, man zara qauman fala ya ummuhum. Siapa yang menziarahi satu kaum jangan jadi imam. Jadi kayak saya nih datang ke sini jangan jadi imam. Biar yang imam yang tinggal di sini, ya. Jangan mentang-mentang dia ustadz datang ke satu tempat nyerobot aja. Padahal sudah ada imam tetapnya di situ. Ya biarin. Imam tetapnya aja yang jadi imam, ya. Dan kalau orang tanya sholat di satu kaum, ya. Misalkan dia mau khutbah atau mau jadi imam, ditunjuk giliran, dia tanya di sini madhabnya apa? Oh, ini madhabnya Syafi'i, ya ikuti madhab di tempat itu. Ya, kalau di sini kita Hambali Ustaz, ya udah ikuti Hambali. Ya, kan di Indonesia ini ada madhab Syafi'i, ada Hambali. Ya kan, Hambali lulusan Arab Saudi rata-rata Hambali karena ulama di sana madhabnya itu. Ya, kalau kita di Indonesia madhabnya Syafi'i. Ya. Tapi rata-rata orang masih muda memang Hambali Pak, karena dia baca hadis teksnya begitu, ya begitu udah. Tapi begitu udah tua biasanya ke Syafi'i dia, yang udah matang dia, udah matang. Jadi ada proses ya. Kadang-kadang orang baca buku madhab Syafi'i itu nggak paham dalilnya begini kok kesimpulannya begini gitu. Dia masih muda nggak paham Pak. Begitu dia udah tua dia mikir, dia baca, oh ternyata begitu jalannya, jalan pikirannya di situ, baru dia paham. Ya. Yaumul qauma man zara qauman, siapa yang menziarahi satu kaum fala ya ummuhum, jangan mengimami mereka, wal ya ummahum rajulun minhum, hendaklah yang mengimami mereka seorang laki-laki dari mereka. Ini nas bahwa imam itu laki-laki, nggak boleh perempuan. Makanya nggak ada khutbah, ya, adzan iqamah bagi perempuan, ya. Katanya mau dibikin begitu Ustaz kemarin si Panji Gumilang. Gak tahu itu orang masih hidup nggak tuh? Ya aneh-aneh aja ya. Agama ini, hidup itu singkat ya, hidup kita ini singkat. Ya, nggak usah bikin yang aneh-aneh, udah amalin aja. Kebanyakan amalan masuk surga itu mutafak, disepakati, nggak ada ikhtilaf. Ya, nah, sholat malam, ya, puasa,
ngasih makan orang, ngasih minum orang. Saya mau istiqomah ngasih minum orang, ngasih makan orang aja susah Pak. Kadang semangat satu tempat satu waktu ya, terus tinggalin sekali udah. Padahal kan gampang banget kita beli aqua gelas satu kardus tuh kan, taruh di masjid, ya gratis, gampang banget kan, begitu 20.000 ya kan, pahalanya banyak Pak. Karena baju sama baju, pakaian sama makanan minuman lebih penting mana? Makanan minuman, pahalanya lebih besar. Makan sama minum lebih penting mana Pak? Minum, makanya sedekah air itu pahalanya Masya Allah Pak. Dulu saya sempat gitu kalau mau ngisi Jumatan beli aqua minuman mineral ya, kardus, taruh di masjid. Lama-lama bosen, padahal itu pahalanya besar Pak. Ya, nah, pahalanya besar. Kita nggak istiqomah sih, ya. Ya kita mulai lagi, harus semangat lagi. Ya, amalan-amalan yang bawa ke surga rata-rata mutafak, nggak ada ikhtilaf Pak. Makanya nggak usah bikin yang aneh-aneh. Ya, Allah tahu waktu kita sedikit, makanya diberi kejelasan dalam arah kita beramal. Wala qaribi ummi, ya. Tadi hadis tadi fal hadisu sharihun analladhi ummul qauma huwa rajul. Hadis ini jelas bahwasanya yang mengimami satu kaum adalah laki-laki. Wal qaum hum jama'atur rijal, dan kaum tentunya jamaah laki-laki. Wa mafhumuhu anal mar'a la ta'umul qauma wa fihim rijal. Maka mafhum mukhalafahnya dalam usul fikih ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Kalau mafhum muwafaqah itu qiyas aulawi. Seperti Allah mengatakan wala taqul lahum ufin, jangan bilang ah pada orang tua. Kalau bilang ah aja enggak boleh, apalagi mukul orang tua, kan gitu, lebih enggak boleh lagi. Jangan orang bilang enggak ada dalilnya mukul orang tua diharamkan. Ini orang bego banget ya. Yang bilang ah aja nggak boleh, apalagi mukul gitu loh. Itu namanya qiyas aulawi atau apa? Mafhum muwafaqah. Kalau mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Kalau Nabi mengatakan yang mengimami satu kaum laki-laki, kebalikannya perempuan nggak boleh gitu. Mafhum mukhalafah. Nah, mafhum muwafaqah itu lebih kuat daripada mafhum mukhalafah ya. Kadang-kadang mafhum mukhalafah itu kadang-kadang enggak tepat ya, tapi seringnya benar ya. Wala qaribi ummi, orang yang bisa baca Al-Fatihah dengan benar enggak boleh bermakmum kepada ummi yang Al-Fatihahnya masih kacau balau. Makanya ada klinik Al-Fatihah. Karena sholat itu intinya apa? Al-Fatihah Pak. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi qasamtu shalah baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Aku bagi salat antara aku dan hambaku, dan aku berikan pada hambaku apa dia yang minta, apa yang dia minta. Apabila dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, aku menjawab hambaku memujiku. Ini Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah menyebut Al-Fatihah sebagai apa? Salat. Sebagai apa? Salat, Pak. Aku bagi sholat antaraku dan antara hambaku, maksudnya bagi Al-Fatihah. Makanya Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan juga Al-Fatihah lima quri'at lahu, Al-Fatihah itu sesuai niat ketika membacanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah mengatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu doa alhamdulillah. Rasulullah mengatakan afdal zikir la ilaha illallah, afdal doa alhamdulillah. Jadi kalau kita sakit alhamdulillah, itu afdal doa biar sembuh. Kalau kita lagi kurang duit, alhamdulillah, itu seafdal doa biar kaya, biar banyak duitnya. Kalau mau pendek, alhamdulillah. Kalau mau panjang, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau panjang lagi, Al-Fatihah. Makanya Rasulullah mengatakan di situ seafdal dzikir la ilaha illallah. Di riwayat Bukhari enggak la ilaha illallah, seafdal ma yaquluhu ana wa nabiyyuna min qabli
sabda-sabda yang disebut olehku dan nabi sebelumku, la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa alhamdu ala kulli syai'in qadir. Itu kalau mau lengkap. Kalau mau pendek ya la ilaha illallah. Sama seperti alhamdulillah tadi. Kalau kita punya hajat, kita mau doa, baca alhamdulillah Al-Fatihah aja, Pak. Anak saya lagi sakit tuh, baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Amin gitu ya. Sampai amin ya, selesai. Nah, itu penting, Pak, ya. Ini namanya pemahaman ulama begitu. Ketika Rasulullah berkata pada Umar bin Abi Salamah, "Ya gulam, samillah, wahai anak, sebut nama Allah." Sebut nama Allah berarti enggak harus bismillah. Yang penting ada lafaz Allahnya. Makanya ulama mengajarkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada Allahnya, ya Allah berkailah makanan kami ini, makanannya berkah, dijauhkan dari neraka. Dan yang penting samillah, sebut nama Allah. Ya? Nah, bukan Iqra basmalah, bukan. Samillah, sebut nama Allah. Nah, orang yang qari sudah bisa baca Al-Fatihah dengan benar, jangan dia apa? Jangan dia dorong-dorong yang lain yang nggak bisa. Kamu aja. Memang menjadi imam itu makruh hukum asalnya. Menurut Imam Syafi'i, jadi imam makruh dan adzan itu sunnah. Karena orang yang adzan, orang yang datang semua dia dapat pahalanya, Pak. Kan dia yang ngundang. Hayalah sholat, yang datang 200 orang, dia dapat pahalanya tuh 200 orang. Oh, banyak banget pahalanya muadzin. Masya Allah, Pak. Tapi kalau jadi imam, begitu dia gak disukai makmum, ya gak dapat apa pahala sholatnya. Salah satu 3 orang yang tidak diterima sholat mereka, ya imam yang mengimami wahum lahu karihun, yang kaumnya gak suka sama dia, istri yang suaminya lagi marah sama dia tuh, sholatnya gak diterima. 3 wal abdul abid, budak sahaya yang lari dari tuannya gak diterima. Istri kalau suaminya lagi marah gak diterima sholatnya, Pak. Insya Allah. Ya, alhamdulillah kita bukan istri, Pak. Kita suami. Ya, karena memang Allah Ta'ala dari awal diciptakannya Hawa memang untuk berkhidmah kepada Adam kan. Dan itu dianggap sebagai ibadah. Ya, ibadahnya istri. Ya. Al-qari huwallazi yuhsin qiraatul Fatihah. Yang dimaksud qari di sini yang bagus dalam membaca Al-Fatihah. Enggak berubah huruf. Saya pernah dulu di Libya ya, pernah baca pertama kali setor, kata Syekh orang Saudi itu, "Anta ghayyartal Qur'an." Kamu ini merubah Al-Qur'an. Siapa yang merubah Quran? Karena kamu merubah huruf. La ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Itu kamu merubah hak jadi hak, rahim. Harusnya rahim. Kamu merubah Al-Quran. Waduh, berat juga nih. Kaget saya, Pak. Karena Al-Quran itu ditulis nggak boleh dirubah huruf, diucapkan nggak boleh dirubah hurufnya. Ya, kalau dirubah satu huruf ke huruf lain ngerubah Al-Quran, Pak. Dan itu ada pengaruhnya ke jiwa. Makanya kalau kita baca Qul huwallahu ahad itu nggak ada gunnah, nggak ada ikhfa, di situ semua idhar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tegas karena tauhid. Di tauhid itu memang harus tegas. Kan nggak ada gunnah, nggak ada ikhfa di situ. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, malah ya adanya qalqalah. Tegas. Ya itu jadi karakter yang cara kita baca Quran itu ada pengaruhnya ke jiwa kita, ada, Pak. Ada pengaruhnya ke jiwa kita, makanya baca dengan benar. Ya, itu ada gurunya. Ya, di sini kan, ya, masya Allah, imam-imam di sini sudah di atas standar, ya, sudah. Nah, di mana-mana sekarang, alhamdulillah, ya, merebak, ya, anak-anak muda belajar itu bagus, ya. Wal ummi huwallazi yukhillu biharfin minha. Ummi yang nggak bisa baca, yang dimaksud nggak boleh jadi imam adalah yang menghilangkan satu huruf darinya. Ya, Al-Fatihah ya khususnya. Kalau yang lain salah sih ya masih sah sholatnya, walaupun ya bisa dosa juga, Pak. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa, dia bacanya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi benar-benar Allah akan beri, jadi
Allah tidak akan beri. La itu benar-benar iya, tapi kalau la benar-benar tidak. Oh, kebalikan, Pak. Waduh, bahaya. Ya. Nah, ini pentingnya orang belajar, ya. Walam tasihha al-qudwatu bihi li anna qira'ataha kamilah ruknun kama alimta. Tidak sah bermakmum pada orang yang Al-Fatihahnya masih rusak, karena membaca Al-Fatihah dengan sempurna satu rukun. Ya, makanya kalau kita baca Safinah itu, kitab Safinah awal itu kan diajari Al-Fatihah yang benar gimana. Ya. Wa shahat salatuhu li nafsihi. Adapun orang umi itu salat dia sendiri sah kalau enggak jadi imam. Daruratan, dalam keadaan karena darurat, li adami qudrati ala ta'allum, karena dia enggak bisa belajar. Sama seperti orang bisu, dia jadi imam enggak sah, tapi kalau salatnya dia sendiri ya sah. Nah, orang bisu baca Al-Fatihahnya pakai isyarat apa gimana, Tat? Allah alam bisawab, ya. Allah alam bisawab. Orang yang bisu ya tetap dia berusaha membaca walaupun enggak keluar suara, karena namanya membaca Al-Quran dalam sholat itu dan zikir itu tidak harus keluar suara. Kalau kita keluar suara itu subhana rabbiyal a'la bihamdihi, sampai dengar sendiri telinga kita dapat pahala, Pak. Tapi kalau kita enggak keluar suara, cuma itu subhana rabbiyal a'la gitu, itu sah, tapi bergerak lisannya. Sama seperti ketika kita sholat, kita buka mata, lihat tempat sujud, itu dapat pahala mata kita. Kalau merem, mata kita nggak dapat pahala. Mata kita nggak mau ibadah, berarti itu kan ibadah seluruh tubuh itu ketika sholat. Ketika sujud pun matanya dibuka, Pak, jangan merem ketika sujud. Karena itu ibadah, lihat tempat sujud. Bahkan kata dokter siapa itu, Agus Ramadi, banyak orang sembuh dari minus karena mengamalkan itu. Ketika sholat matanya tetap melek, berdiri, ruku, sujud, jadi jauh dekat itu ternyata menyehatkan mata. Jadi mata kalau mau ibadah juga dapat berkah dari ibadah, ya, jadi sehat. Wallahu alam bishawab. Ini, Pak, berkaitan dengan sholat jamaah, ya. Ya, mudah-mudahan kita sampai umur 80, 70, 80, 90 masih bisa sholat jamaah ke masjid. Masih bisa jalan tanpa dibantu, ya. Masjid, ya. Sebaik-baik orang man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Insyaallah. Di kampung guru saya, Pak, masjid besar, kalau Bapak ke Bobotsari, Purbalingga, itu kampung saya, masjid besarnya itu ada guru saya imam di situ. Setiap hari jam 3:30 udah baca Quran di masjid. 2:30 sudah ada di masjid baca Quran sendiri di meja. 2:30 udah ada di masjid. 5:30 sudah ada di masjid sampai Isya. Setiap hari dari saya SD saya dibacain Qul ya ayyuhal kafirun biar enggak ketuker-tuker, Pak. Sampai saya punya anak saya masih begitu, Pak. Istiqomah itu, Pak. Ya, masih begitu. Bahkan terakhir saya ke sana katanya rumah saya sekarang di masjid. Saya pulang ke rumah itu kalau mau tidur aja. Selain itu di masjid. Masya Allah, Pak. Ya, nah itu orang-orang begitu tuh yang jadi paku satu kampung, jadi pengokoh satu kampung, penyebab bala nggak turun di kampung itu. Orang-orang begitu, ya. Ya, makanya dulu orang para tabiin kalau mau perang tanya, apa ada di antara kalian sahabat Nabi? Oh ada, Masya Allah. Wah, mereka maju. Karena kalau ada orang-orang soleh, sahabat Nabi itu, Allah akan lindungi mereka. Ya, sampai siapa? Khalid bin Walid kemana-mana bawa rambutnya Rasulullah dulu, ditaruh di pecinya, dan selalu menang. Pedang Allah, Saifullah, Saifun min suyufillah, kata Rasulullah, satu pedang Allah. Makanya meninggalnya di tempat tidur. Kalau meninggalnya di peperangan berarti kan kalah pedang Allah. Meninggalnya di tempat tidur berarti pedang Allah seumur hidup nggak pernah kalah. Wallahu a'lam bishawab.
Ini saja yang kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita mudzakarahkan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar menjadi sebab Allah taala menjaga Islam iman kita sampai kita berjumpa dengan Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Ada yang perlu ditanyakan atau enggak, Pak? Tidak ya? Sekira. Ada, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.